2486206100. Di sini saya dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RTP yang telah saya buat, yaitu di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam yang ada di sekolah dasar. Dengan tema makhluk hidup dan proses kehidupan makhluk hidup. Baik, di sini saya melakukan studi satuan pendidikan di sekolah dasar SDN 3 Sumber Agung, yang dimana itu bertempatan di desa sebelum saya yang ada di lingkungan saya. Saya mengambil di kelas 3 SD. Untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam, temakan makhluk hidup dan juga proses kehidupan. Waktunya 2 kali 35 menit alias 1 kali pertemuan. Untuk yang pertama itu ada standar kompetensi. Standar kompetensi itu yang dimana kita itu memahami ciri-ciri dan juga kebutuhan makhluk hidup serta hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup. Yang kedua, ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya yaitu menggolongkan makhluk hidup secara sederhana. Yang ketiga, ada indikator pencapaian. Indikator pencapaian itu ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi makhluk hidup secara sederhana. Indikator pencapaian kedua itu mengidentifikasi ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Yang keempat, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang saya buat di sini itu ada 2. Yang pertama dengan tanya jawab. Jadi, siswa itu dapat mengetahui ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, itu dengan menggunakan media gambar. Nah, jadi dengan menggunakan media gambar itu dapat memudahkan siswa untuk mengidentifikasi makhluk hidup secara sederhana. Yang kelima, itu ada dampak pengiring. Nah, dampak pengiringnya itu siswa dapat berpikir kritis, cermat, disiplin, dan juga serius dalam belajar. Yang keenam, itu ada materi ajar. Materi ajarnya yang saya ambil itu ada 2. Yang pertama, itu makhluk hidup. Yang kedua, itu ada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Alokasi waktu yang saya gunakan itu di 2 kali 35 menit alias pada 1 kali pertemuan. Terus metode dan juga media pembelajaran yang saya gunakan. Yang pertama itu ada metode tanya jawab, yang dimana kita itu guru dan juga siswa melakukan sesi tanya jawab. Seberapa pahamnya sih siswa tentang materi yang telah kita ajarkan. Yang kedua itu metode picture and picture alias menggunakan metode gambar, yang dimana ketika saya melakukan pembelajaran IPA, menjelaskan pembelajaran IPA tentang perkembangan makhluk hidup itu menggunakan media gambar, yang dimana dapat membantu memudahkan siswa dalam memahami materi yang telah saya sampaikan. Yang ketiga itu metode penugasan, di mana guru itu mengasih tugas tentang materi yang telah disampaikan kepada siswa. Terus media yang saya gunakan itu menggunakan media gambar, yang dimana metode ini dapat memudahkan siswa untuk cepat paham tentang apa yang kita pelajari. Adapun kegiatan pembelajaran yang pertama itu kita melakukan pendahuluan. Pendahuluan di situ berisikan tentang salam, berdoa bersama, absensi, apresiasi. Seperti, anak-anak, apakah kalian pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada makhluk hidup? Bagaimana kalau sekarang kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup dan juga hal-hal yang mempengaruhi perkembangan makhluk hidup itu? Terus ada informasi materi pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, kita itu mengasih informasi bahwasanya hari ini kita akan mempelajari tentang makhluk hidup dan juga proses perkembangan makhluk hidup. Terus pada pendahuluan yang terakhir itu kita mengasih informasi tentang tujuan pembelajaran. Jadi kita mengasih tahu kepada anak-anak apa sih manfaat dari belajar tentang materi ini gitu. Setelah itu, kita melakukan kegiatan inti, yang dimana kegiatan inti itu berisikan eksplorasi. Eksplorasi itu seperti apa? Yang pertama, itu guru memberikan materi sebagai pengantar. Yang kedua, itu guru dan siswa bertanya jawab tentang materi.
Yang kedua itu ada elaborasi, yang dimana yang pertama itu siswa mengamati gambar yang ditampilkan oleh guru. Nah, yang tadi kita kan menggunakan metode gambar. Nah, kita menampilkan gambar yang kita akan sangkutkan kepada materi yang akan kita pelajari bersama dengan siswa-siswa. Terus yang kedua itu guru dan siswa bertanya jawab tentang gambar yang ditampilkan. Guru menanyakan seberapa pahamnya siswa tentang gambar yang telah ditampilkan. Yang ketiga itu ada konfirmasi. Nah, konfirmasi itu berisikan tentang guru memberikan bimbingan kepada siswa untuk menyimpulkan dari gambar yang telah ditampilkan. Nah, terus yang kedua itu siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang nggak paham tentang materi atau gambar yang ditampilkan, itu siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Adapun kegiatan yang terakhir itu penutup. Nah, penutup ini berisikan tentang guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Jadi, guru itu menyuruh siswa atau mendampingi siswa untuk membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Terus yang kedua itu berisikan tentang evaluasi. Yang ketiga itu ada refleksi. Yang keempat tindak lanjut, ya. Selain itu, di RPP juga ada penilaian hasil belajar. Seberapa siswa paham tentang materi yang telah diajarkan dengan melakukan sesi mengasih mengasih tugas evaluasi tentang materi yang telah dipelajari. Nah, adapun nilainya itu mulai dari nilai A, B, C, sama D. A itu sangat baik, B itu baik, C itu cukup, D itu kurang. Penilaian hasil itu ada dua. Yang pertama itu prosedur tes. Prosedur tes itu yang jenisnya ada yang tertulis dan juga ada yang pilihan ganda. Di sini saya membuat 5 soal untuk mengetes seberapa pahamnya siswa tentang materi yang telah disampaikan. Terus di RPP juga ada lembar jawaban. Jadi di RPP itu ada soal dan juga ada jawaban yang telah saya buat. Yang terakhir itu ada penskoran. Jadi satu soal itu ada skornya. Jadi berhubung saya ngambilnya cuma 5 soal, jadi untuk satu soal itu saya kasih skor 20. Yang paling terakhir itu ada sumber belajar. Sumber belajar yang saya ambil itu dari Tim Sains Kuadrat 2006, Ilmu Pengetahuan Alam 3A, semester pertama untuk kelas 3 Sekolah Dasar, Perpustakaan Nasional, Katalog dalam terbitan atau yang bisa disingkat dengan KDT, halaman 3 sampai halaman 9. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.